Halo, selamat pagi, selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Dita Nasrawati Hulu dari Prodi PPKN Fakultas FKIP Universitas Dharma Agung dengan NPM 20051111001. Baik, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini tentang materi kita itu tentang hukum tata negara, di mana dosen pengampunya yaitu dosen Bapak Gufanta Hendriko Puba, SPD, MPD. Baik, langsung saja kita pada pembahasannya. Yang menjadi garis-garis besar atau topik pembahasan kita yang pertama, sejarah perkembangan hukum tata negara. Yang kedua, objek dan ruang lingkup hukum tata negara. Yang ketiga, hubungan hukum tata negara dengan hukum lainnya, yaitu hukum ilmu negara, ilmu politik, dan ilmu hukum administrasi negara. Yang keempat yaitu sumber-sumber hukum tata negara. Yang kelima, konstitusi. Yang keenam, asas-asas hukum tata negara. Yang ketujuh, penafsiran dalam hukum tata negara. Yang kesepuluh, sistem pemerintahan dan deskripsi serta 10 contoh pemerintahan. Yang kesembilan, deskripsi bentuk negara Indonesia, apakah sudah sesuai dengan pemerintahan yang baik dan benar. Langsung saja kita pada pembahasannya. Yang pertama yaitu perkembangan hukum tata negara. Yang pertama yaitu istilah dan pengertian hukum tata negara. Yaitu pengertian hukum tata negara adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban alat pelengkap negara dan juga hak dan kewajiban rakyat atau masyarakat. Jadi hukum tata negara ini adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban alat negara dan hak yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan istilah hukum tata negara adalah istilah hukum tata negara dalam bahasa Belanda umumnya dipakai dengan istilah staatsrecht dibagi menjadi dua, itu Strate inner Ruimenzin. Dalam arti luas artinya itu hukum tata negara. Dalam arti sempit yaitu Strate inner Strate in Engerenjin. Dalam arti sempit artinya itu hukum yang membedakan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Yang berikutnya itu menurut Inggris, istilah dalam Inggrisnya konstitusi law. Kalau di Prancis yaitu menggunakan istilah droit constitutionnel. Sedangkan istilah yang dipakai di Jerman yaitu Verfassungsrecht. Topik yang selanjutnya itu objek dan ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama itu objek hukum tata negara. Objek hukum tata negara itu organisasi negara baik pusat maupun daerah. Yang kedua, struktur wewenang dari alat pelengkap negara. Yang ketiga yaitu hubungan antara pelengkap negara baik secara vertikal maupun horizontal. Maksudnya itu baik dari atasan sampai ke bawahan sampai desa-desa ataupun dari teman kerjanya secara vertikal, itu sepadan itu seperti kepala daerah. Sedangkan ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi. Yang pertama, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, dan yang terakhir adalah sistem pendelegasian kekuasaan negara. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara adalah batasan antara peninjauan secara sosiologi dan peninjauan secara logis suatu negara. Secara sosiologis itu dilihat secara keseluruhan, sedangkan secara yuridis dilihat isi dan strukturnya. Yang pertama, bentuk negara kesatuan. Contoh negara kesatuan itu kita tahu itu negara Indonesia. Negara kesatuan itu adalah negara yang terdiri tunggal, tidak tersusun dari beberapa negara lainnya,
dan kekuasaan wewenang tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Negara kesatuan ini juga pusat pemerintahan sebagai otoritas tertinggi. Yang selanjutnya, negara federal adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Negara federal ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai lebih dari satu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, dan yang keempat yaitu memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Contoh negara federal ini contohnya Amerika Serikat, Jerman, India, dan lain-lain. Bentuk pemerintahan yang pertama, autokrasi. Autokrasi ini adalah bentuk pemerintahan tunggal seperti diktator atau raja yang tidak bisa diganggu-gugat suatu keputusannya. Yang berikutnya itu oligarki. Oligarki adalah suatu pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Yang berikutnya itu monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang di mana masa pemerintahannya itu sepanjang hidup, dan pemerintahan selanjutnya akan diteruskan oleh keturunannya. Seperti raja akan diteruskan oleh anaknya. Yang berikutnya itu sistem republik. Sistem republiknya itu sistem yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Masa jabatan dalam sistem republik yaitu 5 tahun, dan setelah 5 tahun masa jabatan akan dilakukan pemilihan umum lagi. Yang berikutnya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang pertama itu sistem pemerintahan presidensial. Pasti kita tahu itu presidensial itu yang meletakkan hubungan fungsional antara lembaga dan pelaksanaannya dipimpin langsung oleh presiden. Yang kedua itu sistem parlemen. Sistem parlemen adalah sistem pemerintahan di mana presiden dan perdana menteri memiliki kekuasaan yang sama. Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem parlemen ini juga, parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri yakni dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen itu Malaysia, Jepang, Inggris, Belanda, Singapura, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan komunis ini adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan atau dipimpin langsung oleh partai komunis. Yang kedua, sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan liberal ini menganut atau berdasarkan pada asas kebebasan sebagai landasan kebijakannya. Jadi sistem pemerintahan itu lebih banyak menetapkan kebijakan seperti aktivitas pemerintah negara dijalankan oleh pihak swasta. Yang terakhir yaitu corak pemerintahan. Corak pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Garis ketiga itu hubungan hukum tata negara dengan hukum lainnya. Yang pertama, hubungannya dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara itu di mana alat-alat negara memperoleh wewenang, sedangkan jika alat-alat negara itu ingin menggunakan wewenangnya harus sesuai dengan hukum administrasi negara. Itu adalah hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara dengan ilmu negara, di mana kita tahu ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, dasar mempelajari tentang negara. Jadi hubungannya itu ilmu negara mempelajari dasar penyelenggaraan praktik ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara. Sedangkan hukum tata negara itu sebagai yang melakukan adat dalam melakukan ilmu negara tersebut. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, dan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Itulah hubungan
hukum tata negara dengan ilmu politik. Yang berikutnya adalah sumber-sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum secara formil dan secara materi. Sumber hukum tata negara secara material adalah sumber hukum yang ditinjau dari aspek asal atau dari tempat di mana materi atau isi suatu hukum diambil. Hukum tata negara secara materi ini tidak mendapat pengakuan formil dari sistem hukum sehingga tidak digunakan secara langsung. Contohnya seperti bisa berasal dari perasaan atau pengalaman masyarakat seperti pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Artinya, sumber hukum materi dipengaruhi oleh faktor-faktor dinamis masyarakat yang berdampak pada pembentukan hukum, termasuk dalam pembuatan putusan hakim. Sedangkan sumber hukum secara formil itu merupakan sumber hukum yang ditinjau dari cara terjadi dan atau terbentuknya. Atau bisa kita artikan adalah hukum secara formil ini hukum yang undang-undang yang dibuat sesuai dengan prosedur, contohnya seperti undang-undang, traktat, jurisprudensi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu konstitusi. Konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak dari pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. Konstitusi juga memiliki nilai dan sifat. Yang pertama, nilai konstitusi. Konstitusi bernilai normatif, artinya konstitusi diakui dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, konstitusi bernilai nominal, artinya secara hukum konstitusi diakui kedudukannya sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, konstitusi bernilai simpati. Secara yuridis diakui dan tidak operasional. Konstitusi ini dikesampingkan oleh kebijakan lainnya. Sedangkan sifat dari konstitusi, yang pertama, formil dan materi. Formil berarti tertulis dan materi dilihat dari isinya. Yang kedua itu fleksibel dan ringgi. Kalau ringgi berarti kaku, kalau fleksibel elastis. Yang ketiga itu tertulis atau tidak tertulis. Sifat konstitusi ini ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Konstitusi ini juga memiliki tujuan, yaitu tujuan konstitusi itu membelingkus pengawasan terhadap kekuasaan politik serta mengontrol kekuasaan penguasa tersendiri. Dan hakikat dari konstitusi yaitu memberi batasan-batasan kekuasaan politik dan juga jaminan hak-hak hak-hak rakyat atau masyarakat maupun rakyat di pihak lain. Yang berikutnya itu asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat, asas negara kesatuan, dan asas pemisahan kekuasaan. Yang berikutnya itu penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran atau interpretasi timbul karena adanya naskah konstitusi yang tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan untuk menata kehidupan, kenegaraan, dan kemasyarakatan. Penafsiran dalam hukum tata negara dibagi menjadi 3, yaitu penafsiran historis, yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan sejarah undang-undang atau menafsirkan sejarah hukum. Yang kedua itu penafsiran restriktif. Yang ketiga penafsiran ekstretif. Penafsiran restriktif adalah penafsiran di mana
mempersempit arti suatu istilah dan pengertian dalam pasal undang-undang. Sedangkan penafsiran ekstraktif yaitu penafsiran memperluas istilah atau pengertian dalam pasal undang-undang. Yang berikutnya adalah sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan adalah sistem yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Sistem pemerintahan yang pertama itu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini di mana di mana lembaga hubungan fungsional antara lembaga dan pelaksananya dipimpin langsung oleh seorang presiden atau pemerintahan tertinggi itu ada di tangan pemerintahan pusat. Contoh dari negara sistem pemerintahan presiden yaitu negara Indonesia. Yang kedua itu sistem pemerintahan parlemen. Sistem pemerintahan parlemen yaitu sistem pemerintahan di mana presiden dan perdana menteri itu memiliki kedudukan yang sama, di mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Contoh dari negara yang menganut sistem parlemen itu contohnya Malaysia, Jepang, Inggris, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan semi presidensial. Artinya ini, macam sistem pemerintahan semi presidensial merupakan gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem parlemen, atau disebut dengan dua eksekutif atau eksekutif ganda, di mana kekuasaan tertingginya itu sama-sama berada di tangan presiden dan perdana menteri. Contoh negara yang mengandung sistem ini itu negara Prancis. Sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan komunis yaitu sistem pemerintahan yang dikendalikan penuh oleh partai komunis. Contoh negara yang mengandung sistem ini yaitu negara yang mengandung sistem ini adalah Korea Utara, Vietnam, Laos, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sistem pemerintahan demokrasi liberal ini adalah politiknya mengandung pada asas kebebasan individu, berupaya supaya keputusan pemerintahan tidak melanggar kemerdekaan atau hak-hak individu serta tercantum dalam konstitusi. Jadi sistem pemerintahan liberal ini lebih mengutamakan pada hak-hak kemerdekaan individu. Sistem pemerintahan ini yang dianut oleh negara Amerika Serikat, Kanada, Britania Raya. Yang berikutnya itu sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan liberal itu menganut sistem kebijakan sebagai landasan kebijakan. Sistem sistem pemerintahan liberal itu sama dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal, seperti dianut juga oleh negara Amerika Serikat, di mana lebih mengutamakan pada kebebasan. Yang berikutnya itu monarki absolut. Pemerintahan monarki absolut itu di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang atau satu individu, atau sistem pemerintahannya diketuai oleh raja atau ratu. Sistem pemerintahan ini dianut oleh negara Arab Saudi, di mana raja menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Monarki konstitusi. Dalam negara menganut sistem pemerintahan ini, kekuasaan tidak sepenuhnya dipegang oleh monarki, melainkan juga dipegang oleh organisasi lain seperti parlemen. Jadi dalam sistem ini ada sistem kekuasaan negara dipegang oleh kepala negara dan juga sistem parlemen. Contohnya seperti di negara Inggris, di mana Ratu Elizabeth sebagai ratu negara Inggris, tapi dia juga memiliki kepala pemerintahan atau kepala negara sebagai oleh seorang perdana menteri. Republik konstitusi federal. Artinya itu otoritas politik dibagi dalam dua perangkat, satu perangkat di tingkat nasional dan satu perangkat di subnasional, atau dalam kasus Amerika Serikat yaitu negara bagian, atau ini merupakan negara bagian. Negara-negara yang menganut sistem pemerintahan, yang pertama Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, Malaysia menganut sistem pemerintahan parlemen, Prancis menganut sistem pemerintahan semi presidensial,
Kanada menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal, Korea Utara menganut sistem pemerintahan komunis, dan Amerika menganut sistem pemerintahan sistem liberal. Arab Saudi menganut sistem pemerintahan monarki absolut, dan kedelapan Inggris menganut sistem monarki konstitusi. New York atau bagian dari negara Amerika Serikat menganut sistem republik konstitusi federal, dan yang ke-10 adalah Korea Selatan menganut sistem presidensial. Yang terakhir yaitu bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah bentuk negara kesatuan, di mana negara Indonesia tidak terdiri dari beberapa negara bagian, tapi berdiri tunggal. Dan sistem pemerintahnya itu jabatannya itu selama 5 tahun, dan setelah 5 tahun akan dipilih langsung melalui pemilu umum. Jadi menurut saya sistem konstitusi atau sistem bentuk negara yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan sudah dijalankan dengan baik, karena dimana kita tahu bahwa sistem bentuk negara Indonesia itu bentuk republik sudah pasti, dan sistem pemerintahan itu sistem presidensial dengan dijalankan dengan sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi itu sistem pemerintahannya akan dilakukan dengan pemilihan umum, di mana rakyat memilih langsung siapa pemimpin negaranya. Sekian dari pembahasan kita tentang hukum tata negara. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih.